izin nyontek. Katanya semalam belajar. Gak pede sama jawaban sendiri. Izin niru punyamu. Nilai kita 0. Ya lagian sih lu nyontek gue. Ya udahlah, gue mau ke ruang guru. Ntar remet. Yang, sering teremet. Nah, aku gak pede nongol depan guru. Soalnya nilaiku jelek. Nggak pede mulu kamu. Ini nih, yang aku nggak suka dari kamu. Kita putus. Bertahun-tahun kemudian aku cuma jadi pelayan di kafe ayahku. Akhirnya kita reuni. Reuni? Aku kok nggak tahu infonya? Pelayan meninggal dong. Lah, ini malah mantan lu, Topan. Aku kok nggak diajak reuni? Gak baca info di grup ya? Ica kan gak ada di grup ya? Yang mantanku jadian sama bestiku. Gue jadi lu sih gak akan ikut reuni ya. Malu sama karir. Kayak pacar gue dong, Ca. Sekarang jadi CEO. Untung lu pindah sini waktu itu. Gak sejak temen-temen, mending aku pulang aja deh. Aku udah pulang aja nak ke kafe ayah. Kan belum tentu tuh. Aku nggak pede. Di sana teman-teman SMA pada reuni. Mana aku cuma pelayan lagi. Terus? Di sana temen SMA aku yang jadi CEO. Malu. Kesempatan bagus. Mohon maaf. Di sini siapa ya yang CEO-nya? Iya. Tolong terima Ica bekerja di perusahaan kandaku. Ayah. Bangun ya, aku malu. Mau sampai kapan kamu jadi pelayan di kafe kecil ayah, Ica? Ayah cuma mau yang terbaik buat kamu. Bener, tapi ada syaratnya. Ica, berlutut dong, kayak ayahmu. Ikutin ayah, Ica. Jangan gengsi dong demi kerjaan. Selamat sore. Siapa lagi mereka? Beri salam. Salam yang mulia Ica. Yang mulia? Siapa Ica sebenarnya? Telat. Sore kira telat. Dulu aku siswi polos yang direndahkan. Tapi sekarang Salam yang mulia Ica. Yang mulia Ica? Ca, lu sebenarnya siapa sih? Apa putriku diam-diam CEO kayak dideracin ya? Guys, jangan percaya. Masa orang cupu gini tiba-tiba dipanggil yang mulia? Orang-orang ini cuma lu bayar kan? Jangan mendekat ke yang mulia Ica. Emang lu siapa? Gue CEO di perusahaan ini. Perusahaan terbesar di kota. Wajar Anda CEO di sini. Perusahaan itu kan punya papa Anda. Ya tapi... Sejak Anda jadi CEO, profit perusahaan turun 200%. Beritanya tersebar di majalah bisnis. Malah dengar-dengar mau bangkrut kan? Yang, kamu mau bangkrut? Kita pulang. demi apa? Kali ini ada yang belain aku. Yang mulia Ica, mau pulang sekarang? Karena masalah sudah selesai, kami izin pergi yang mulia. Saya sudah pesan GrabCar Plus. Nah, siapa kamu sebenarnya? Kok dipanggil yang mulia? Diam-diam kamu CEO ya? Aku nggak tahu siapa mereka ya. Kalian bertiga siapa sih? Nah, jujur kayak kamu diam-diam CEO kayak kan? Sumpah, aku nggak kenal orang-orang berjasa tadi. Aku aja kaget tiba-tiba dipanggil yang mulia. Ya kali ada orang random manggil kamu yang mulia. Pokoknya gini, ayah butuh uang kamu. Hah? Masa CEO kayak kamu nggak punya uang sih? Sumpah, aku bukan siapa-siapa. Sejak saat itu, ayah jadi bertingkah aneh. Tiap aku tidur, dia selalu nyari-nyari duit di kamarku. Padahal aku bukan orkai. Ayah kenapa sih? Mana uangmu? Jangan pelit sama ayah. Aku bukan CEO, ayah. Tunjukin identitas kamu, Ica. Atau ayah usir kamu dari rumah. Dari SMA aku selalu jadi anak terbuang. Sorry, Ca, mobilnya penuh. Pas dewasa, lagi-lagi aku dibuang. Bahkan kali ini sama ayah. Pergi! Ayah udah susah-susah besarin kamu. Tapi kamu malah nggak mau ngasih ayah pas minta uang. Duh, pengen jadikan aja kalau kayak gini. Yang mulia? Kenapa?
Mau pindah rumah apa sudah rumah, Cak? Walau nggak pede, apa aku numpang aja di tempat tinggal mereka? Untung gua putusin lu pas SMA, Cak. Gua udah firasat, hidup lu bakal kayak gini pas dewasa. Untung Topan mutusin lu dulu. Jadi dia jadi pacar gue deh sekarang. Bangga dapat sisaan teman sendiri. Mereka lagi. Siapa sih? Yang Mulia Ica sudah siap pindah ke penthouse? Penthouse? Sebentar lagi helikopter mulia akan datang. Habis pindahan Yang Mulia ada meeting sama klien besar. Klien besar. Sayang kayaknya kita buru-buru deh. Jujur deh ke aku. Kalian bertiga siapa sih? Kenapa selalu bantu aku di saat susah? Kan sekarang semua orang mikir aku CEO. Padahal aku bukan siapa-siapa. Anda nggak perlu tahu kami siapa. Ayo pindahan. Beneran ke penthouse? Kirain ke penthouse, taunya ke kos. Kami hanya bayar kos ini untuk 1 bulan. Yang Mulia harus pede mulai percaya pekerjaan untuk bertahan. Saya sudah buatkan CV dan email lamaran kerja. Yang Mulia tinggal klik enter, lamaran ke kiri. Oke, enter. Tapi ini lamarannya dikirim kemana? Kami izin pamit. Selamat berjuang sendirian. Oke, sebelum pede kerja, mungkin aku harus pede buat kenalan sama tetangga kos. Salam kenal, saya penghuni bar. What? Sekos sama mantan dan teman-teman SMA? Katanya CEO. Kok nggak kos? Berarti bener yang pacar lu bilang, Ban? Orang-orang ini cuma lu bayar kan? Lu bangkrut atau selama ini cuma CEO palsu? Yang Mulia, atap sudah kami betulkan. Ada lagi yang Anda butuhkan untuk rumah kos Anda? Dia pemilik kos ini. Kan, mereka nolongin aku lagi. Yang Mulia, izin nunggak bayar kos sebulan. Pagi Bu CEO, saya siap bekerja. Kamu kan CEO, ngapain ngelamar jadi junior di sini? Dia lagi. Jadi ini junior baru kita. Kenalin, gua direktur. Gak di kos, gak di kantor. Kenapa ketemu mantan sih? Dan ini karyawan-karyawan lainnya. Wait, ada yang aneh. Kenapa di mana-mana aku selalu ketemu mereka? Dari SMA, aku selalu dihukum. Janji nggak telat, janji nggak telat. Janji nggak telat, janji nggak telat. Sampai kerja pun aku masih dihukum. Baru hari pertama ngantor udah telat. Tapi kan saya telatnya cuma semenit. Tetep aja telat. Udah lah yang terpingsan gitu. Mending suruh bikin kopi. Sana. Minum nih kopi asin. Mau main-main dia. Silakan Bu CEO kopinya. Thanks. Silakan minum. Wadidaw. Kamu suka ngasih-ngasih kan? Minum dong. Ya udah deh, daripada dipecat. Stop. Mereka lagi. Mau bela ini cewek? No. Ini daerah kekuasaan saya. Investor perusahaan ini Aset Mulyadi, betul? Gue udah tahu. Yang Mulia Ica ini merupakan keponakan dari Aset Mulyadi. Masih asep aja kagak. Kalau sampai kenapa-napa dengan Yang Mulia Ica di perusahaan ini, mungkin Aset Mulyadi yang akan bertindak. Kamunya. Gak usah diminum. Aku nggak tahu kalian siapa. Tapi makasih ya udah selalu nolongin aku. Ini kali terakhir kami nolongin Anda. Setelah itu kami nggak akan datang lagi. Ngalah. Anda harus belajar pede Yang Mulia. Anda nggak bisa bergantung terus pada kami. Kalau gitu kami pamit untuk selamanya. Waduh, masa sekarang aku harus berusaha sendiri? Hai, hari gajian mau datang telat. Yang datangnya telat, gajiannya diundur. Oke, harus berani pede. Berani sama saya. Saya ini keponakannya Aset Mulyadi. Dia bukan lagi investor di sini. Saya sudah membeli saham yang dia tanamkan di perusahaan ini. So, kamu sebagai keponakannya gak punya pengaruh lagi di kantor ini. Paham? Lemas adek bang. Saya punya tugas buat kamu. Tapi udah jam pulang. Malam ini, kerjakan tugas presentasi buat besok.
Dan besoknya juga kamu yang presentasiin. Tapi saya kan anak baru, mana ngerti gituan. Saya juga tahu kamu nggak akan bisa. Tapi kenapa tugas ini buat kamu? Karena saya yakin kamu dibantu sama orang-orang yang panggil kamu yang mulia. Mana udah pada cabut lagi. So, presentasiin besok. Kalau presentasinya nggak goal, silakan cari kerjaan lain. Ini gambar pura-pura. Maksudnya ini gambar pari-pari. Dari SMA, aku paling nggak pede buat presentasi. Pas kerja malah harus presentasi depan klien besar. Ini udah 10 menit, dan dia ngomong-ngomong. Cak, cepet. Anda harus belajar pede yang mulia. Anda nggak bisa bergantung terus pada kami. Yuk, pede yuk, Ica. Alah, cancel aja. Anda pasti bakal bangkrut dalam setahun. Ngomong apa? Anda sadar diri kalau Anda bakal bangkrut. Itu kenapa Anda datang ke sini dengan nyari solusi. Jangan so hebat Anda. Anda pasti bertanya-tanya, kenapa konsumen Anda pindah ke kompetitor? Anda bahkan mulai nggak ngerti apa yang ada di pikiran konsumen Anda. Kok duduk lagi? Pintu keluar di sebelah sana loh. Lanjut. Saya mau dengar celotehan Anda. Selamat, karena Anda memutuskan untuk stay. Sebab kami tahu solusi dari masalah Anda. Ica pasti gagal presentasinya. Dari semua klien sih gagal. Gimana? Guys, iya tahu gagal kan? Ica berhasil. Proyeknya gol. Kehaluan. Bisa-bisanya ada orang sepintar Ica. Gak usah bangga, Ca. Lu pasti dibantu kan sama orang-orang itu yang pada manggil lu yang mulia. Enggak. Ica bikin presentasinya sendiri. Kok tahu? Karena Bu Ruby yang nyuruh kami untuk berhenti ngebantuin Anda. Bu Ruby juga yang bayar kami untuk selalu bantuin Anda. Apa-apaan ini? Ica, kamu lupa kalau kita temen SMA? Ya, kita no. Ya lagian sih lu nyontek gue. Ya udahlah, gue mau ke ruang guru. Ntar remet. Dari dulu, aku tahu kamu orang yang pintar. Sayang aja nggak kelihatan karena nggak pede. Gue mau cut off Ica. Biar dia belajar mandiri. Minderan banget anaknya. Sama. Itu juga alasan gue musuh dia. Bertahun-tahun kemudian, Topan ngasih tahu gue sesuatu. Gue nemu Ica. Lu harus ikutin gue. Gimana? Pokoknya ikut gue sekarang. Dia kerja di kafe milik ayahnya. Sayang banget ya orang sepinter dia. Lihat tuh. Kita harus bantu Ica nih. Biar dia lebih pede. Biar hidup lu gak kayak gitu-gitu aja. Gue punya ide. Gue bisa bayar orang-orang tertentu biar memacu kepedean Ica. But kita harus main drama-dramaan buat ngumper-ngumperin si Ica. Gimana? Maksudnya? Dan ya, lu berhasil membuktiin kalau lu bisa. Buktinya proyek tadi gol. Lu bisa lebih besar dari yang lu bayangkan, Cak. Masalah cuma satu. Gak pede. Kadang bukan masalah kita yang terlalu besar, tapi rasa pede kita yang terlalu kecil.